semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Filsafat Komunikasi. Perlukah hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual? Dengan anggota saya sendiri, Clarencia, dan teman-teman saya yaitu Della Nurla Elanti Putri, Jessica Giovanni, Natalia Safitri, dan Siti Khairia. Kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami terkait mosi debat. Di sini kami tidak pro ataupun kontra, tapi kami akan bahas satu persatu. Pro, alasan mendukung hukuman mati. 1. Pencegahan atau deterrence. Ancaman hukuman mati dapat menghalangi pelaku potensial. 2. Keadilan retributif. Hukuman setimpal bagi kejahatan seksual yang keji. 3. Melindungi masyarakat, mencegah pelaku yang tidak bisa direhabilitasi mengulangi kejahatan. Dampak positif hukuman mati. 1. Efek jerah yang kuat. Hukuman berat dapat mencegah kasus berulang. 2. Mengurangi beban sistem peradilan, mencegah pelaku kembali mengulangi kejahatan. Ketiga, menunjukkan ketegasan negara. Negara menunjukkan komitmen dalam menindak kejahatan seksual. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang dampak positif bagi hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual. Yang pertama adalah memiliki efek jera yang kuat, yaitu di mana hukuman berat dapat mencegah adanya kasus berulang. Yang kedua, mengurangi beban sistem peradilan, yakni mencegah pelaku kembali mengulangi kejahatan. Dan ketiga, menunjukkan ketegasan negara bahwa negara menunjukkan komitmen dalam meninjak lanjuti kejahatan seksual yang semakin marak dan juga memiliki nilai kasus kekerasan yang paling tinggi. Selanjutnya, studi kasus tentang persoalan hukuman mati dalam kejahatan seksual. Yang pertama, di tahun 2022 di Indonesia, ada kasus Heri Wirawan pada tahun 2022 tentang guru pesantren yang memperkosa 13 santriwati, lalu ia dihukum dijatuhi hukuman mati. Kemudian ada pula di tahun 2019, yaitu tepatnya di Aceh, pelaku memperkosa 9 anak, dan adanya Presiden Joko Widodo mendorong pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman mati bagi predator seksual anak. Lalu yang ketiga adalah kasus yang sangat fenomenal di mancanegara, yaitu kasus Rehan Sinaga, yaitu kejadiannya di Inggris dari tahun 2015 sampai 2017. Ini memang tidak ada hukuman mati, tapi memicu perdebatan global tentang hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual yang berulang. Pejabat dari unit kejahatan khusus di Manchester menyebutkan perkosaan berantai ini adalah kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum di Inggris. Dan mereka mengatakan bukti menunjukkan kemungkinan adanya korban dapat mencapai 190 orang, termasuk 48 orang yang kasusnya telah disidangkan melalui 4 persidangan terpisah mulai Juni 2018 sampai Desember 2019. Berikut adalah beberapa alternatif yang dapat diterapkan sebagai solusi bagi pelaku dan korban kejahatan seksual. Untuk pelaku, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Alternatif ini merupakan bentuk hukuman berat yang tetap menjaga hak hidup pelaku, sekaligus menghilangkan kemungkinan mereka untuk mengulangi kejahatan di kemudian hari. Dengan hukuman ini, pelaku tetap menjalani konsekuensi dari perbuatannya tanpa ada peluang untuk kembali ke masyarakat, sehingga masyarakat tetap terlindungi. Selanjutnya, rehabilitasi dan dukungan bagi korban. Kejahatan seksual seringkali meninggalkan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, daripada hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, penting untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar bagi pemulihan korban. Program rehabilitasi psikologis, layanan konseling, serta dukungan hukum dan sosial harus diperkuat untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Lalu, pendidikan dan pencegahan kejahatan seksual. Pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam menekan angka kejahatan seksual. Melalui program edukasi yang komprehensif,
masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kejahatan seksual serta konsekuensi hukumnya. Pendidikan seksual di sekolah juga dapat membantu anak-anak dan remaja memahami batasan dalam interaksi sosial, mengenali tanda-tanda pelecehan, serta mengetahui cara melaporkan jika mereka menjadi korban. Selanjutnya, tinjauan filsafat tentang hukuman mati. Yang pertama adalah utilitarianisme. Menilai hukuman mati berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika hukuman ini terbukti efektif dalam mengurangi angka kejahatan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat, maka hukuman mati dapat dianggap sah secara moral. Yang kedua adalah perspektif deontologi. Hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Namun di sisi lain, hak hidup tetap harus dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah eksistensialisme. Perspektif ini menolak hukuman mati karena pandangan ini menempatkan individu sebagai entitas yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengubah dirinya. Yang terakhir, perspektif HAM dan keadilan sosial. Hukuman mati dikritik sebagai tindakan yang bersifat dehumanisme karena merampas hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Natalia Savitri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang filsafat memandang mosi debat. Filsafat memandang mosi debat dengan tema hukuman mati untuk pelecehan seksual sebagai pertanyaan etika yang kompleks dan menantang. Filsafat dan hukuman mati. Dilema etika filsafat, khususnya etika, menanyakan hakikat keadilan, batas-batas hukuman, dan tujuan dari sistem hukum. Hukuman mati sebagai bentuk hukuman terberat, memicu perdebatan filosofis yang mendalam. Argumen pro hukuman mati seringkali berpusat pada deterrence atau mencegah kejahatan, retribusi atau membalas kejahatan, dan proteksi masyarakat. Argumen kontra hukuman mati menekankan hak hidup, kemungkinan kesalahan hukum, dan ketidakmampuan hukuman mati untuk memperbaiki kesalahan. Namun, bagi pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi dan keadilan. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan rasa tidak aman bagi para korban. Sehingga filsafat mendorong kita untuk memahami dampak pelecehan seksual, mencari solusi yang adil dan efektif, dan menghormati hak-hak korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria, rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai filsafat memandang mosi debat. Filsafat dan mosi debat mencari kebenaran dan keadilan. Mosi debat hukuman mati untuk pelecehan seksual mendorong kita untuk menganalisis argumen dari kedua sisi, mengevaluasi bukti, dan mencari jawaban yang adil dan etis. Filsafat membantu kita untuk memahami konteks di balik mosi, mencari akar permasalahan, dan mengembangkan argumen yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Dalam perspektif filsafat, hukuman mati memiliki berbagai sudut pandang. Utilitarianisme berpendapat bahwa hukuman mati bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan masih diperdebatkan. Deontologi, khususnya dari sudut pandang Kantian etik, menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan, tetapi harus menjunjung hak hidup. Eksistensialisme menganggap bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dan hukuman mati menghilangkan peluang itu. Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial, hukuman mati dipandang sebagai tindakan dehumanisasi yang tidak memberikan ruang bagi pemulihan atau keadilan yang lebih manusiawi. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual sebagai persoalan etika yang sangat kompleks. Filsafat etika mempertanyakan hakikat keadilan, batasan hukum, serta tujuan sistem hukum. Pihak pro cenderung menekankan aspek deterrence, pencegahan, retribusi, balasan setimpal, dan proteksi masyarakat. Sebaliknya, pihak kontra lebih berfokus pada hak hidup, potensi kesalahan hukum, dan ketidakefektifan hukuman mati dalam memperbaiki kejahatan. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari diskusi. Pihak pro mengatakan hukuman mati memberikan keadilan bagi korban, mencegah kejahatan berulang, dan melindungi masyarakat.
Pihak kontra mengatakan hukuman mati tidak menjamin efek jerah, beresiko salah eksekusi, dan bertentangan dengan HAM. Lalu ada solusi alternatif, yaitu pendekatan berbasis bukti dengan hukuman seumur hidup, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat. Perdebatan ini menampilkan dua sisi argumen yang sangat kuat. Pihak pro melihat hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi korban, cara mencegah kejahatan berulang, dan upaya perlindungan masyarakat. Pihak kontra berpendapat bahwa hukuman mati tidak menjamin efek jerah, beresiko salah eksekusi, bertentangan dengan prinsip HAM. Solusi alternatif yang ditawarkan mencakup hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, rehabilitasi bagi korban, serta edukasi masyarakat sebagai langkah preventif yang lebih manusiawi. Sekian dan terima kasih.